Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan model objek sederhana berbasis tiga dimensi secara hard surface. Untuk materi pertama, pengolahan permodelan tiga dimensi menggunakan vertex, edge, dan face. Kemudian materi berikutnya itu pengolahan permodelan tiga dimensi menggunakan modifier. Yang terakhir itu contoh ataupun demo penggunaan vertex, edge, dan face. Untuk yang pertama, kita akan mengenal di tiga dimensi itu ada tiga dasar, yaitu vertex, edge, dan face. Apa itu vertex, edge, dan face? Yang pertama, vertex itu adalah salah satu teknik permodelan pengolahan tiga dimensi yang paling kecil, yaitu titik-titik model tiga dimensi, sehingga nantinya model tiga dimensi tersebut dapat diolah secara lebih detail lagi. Kemudian ada edge, yaitu salah satu teknik permodelan pengolahan tiga dimensi pada bagian garis-garis pada face, sehingga dari garis-garis tersebut akan terbentuk sebuah face ataupun bentuk minimal bentuk segitiga ataupun persegi. Yang terakhir yaitu face, yaitu sebuah bidang permukaan yang terbentuk oleh minimal tiga vertex yang terhubung. Nantinya tiga vertex tadi akan membentuk tiga edge. Jadi dari vertex yang tiga tadi akan membentuk edge sejumlah tiga juga. Berikutnya yaitu pengolahan permodelan menggunakan modifier, yaitu pengolahan secara otomatis dalam sebuah model tiga dimensi yang bisa kita modifikasi ke bentuk lain lagi atau secara tidak permanen, sehingga kita bisa membentuk sebuah perubahan dalam sebuah model yang sulit secara manual, namun dapat dikerjakan secara instan. Nah, untuk ketiga kita akan mendemokan apa itu vertex, apa itu edge, face, dan modifier. Untuk aplikasi Blender yang saya gunakan ini menggunakan Blender dengan versi 2.79. Ini versi terakhir dari Blender yang secara interface, user interface-nya itu sudah berubah. Jadi di 2.80 itu sudah menggunakan user interface yang berbeda. Kenapa saya menggunakan 2.9? Karena secara tampilan user interface-nya itu masih mudah dipahami. Nanti yang menggunakan 2.8 bisa menyesuaikan tampilannya, karena tampilan dari 2.8 itu sangat berbeda dengan Blender 2.79. Oke, kita langsung saja ke materi tadi, yaitu apa itu vertex, apa itu edge, apa itu face. Di Blender, untuk memodifikasi atau merubah sebuah objek, kita perlu menggunakan yang namanya shortcut atau pilihan mode. Untuk mode awal yang ada di Blender ini adalah object mode. Ini untuk memvisualkan atau memperlihatkan objek tiga dimensinya. Tapi untuk memodifikasinya atau merubah itu menggunakan mode edit. Di sini di bagian menu di bawah ini ada pilihannya. Untuk pilihan yang mengedit mode atau memodifikasi bentuknya itu menggunakan edit mode seperti ini. Ini edit mode, ini object mode. Untuk shortcutnya bisa menggunakan tombol tab ya. Atasnya caps lock seperti ini. Ini edit mode, ini object mode. Edit mode, object mode. Nah, mana-mana aja
vertex, edge maupun face. Nah, di bagian menu ini ketika kita menggunakan objek maupun edit mode, bagian icon sebelah kanan itu berbeda. Kalau objek timeline seperti ini, kalau menggunakan edit mode akan berubah juga. Nah, kita fokus ke 3 poin ini. Ada gambar kubus yang sama dengan yang ada di lembar kerja ini ya. Ini ada pilihan vertex, ini ada pilihan heads, dan terakhir ini ada pilihan face-nya. Jadi ini menentukan apa yang kita seleksi ya, atau kita pilih. Misal saya akan memilih vertex. Di sini saya klik, saya aktifkan. Ketika saya memilih garis ini yang akan kepilih, klik kanan ya, itu adalah bagian titiknya atau vertex-nya. Seperti ini. Jadi ketika kita memilih garis tidak bisa. Kita harus memilih bagian yang ada vertex atau titiknya. Ini untuk seleksinya. Menggunakan perintah klik kanan. Ini vertex. Berikutnya kita pilih edge atau garis. Sama ketika kita memilih bagian pojok, dia akan, atau di bagian garis ini ya, antara titik vertex 1 ke vertex yang bersinggungan, akan membentuk sebuah garis. Atau memilih sebuah garis. Seperti ini. Jadi ada pertemuan antara garis di antara dua vertex. Vertex 1, ini vertex 2, di antaranya ini adalah edge atau garis. Sedangkan yang terakhir, yang face, ini adalah pertemuan 4 vertex maupun 4 edge ya. Seperti ini. Jika saya pilih ini, klik. Nah, nanti akan terseleksi pertemuan antara vertex, 4 vertex, 1, 2, seperti ini. Ini vertex 1, 2, 3, 4. Edge-nya juga sama, 1, 2, 3, 4. Seperti itu untuk seleksi atau fungsi dari vertex, edge maupun face. Fungsinya selain itu, ketika kita sudah memilih, misal saya memilih face ini, terus kemudian saya ingin menghapus, saya tekan X lalu pilih face, nanti akan terhapus bagian face-nya. Jadi untuk edge-nya, ketika saya memilih garis ini, saya tekan X untuk menghapusnya, tekan X. Nanti yang terhapus selain garis itu juga dua face yang bersinggungan. Kalau saya gunakan vertex-nya itu klik, nah, nanti akan yang berhubungan dengan vertex-nya akan terhapus juga. Kalau face tidak ada, karena ini bukan face tapi edge. Jadi seperti itu untuk penjelasan tentang vertex, edge maupun face. Untuk modifier itu menunya ada di sebelah kanan. Settingannya di sebelah kanan ini, ada di gambar kunci Inggris ini. Nah, ini masih kosong karena kita belum memilih modifiernya. Di contoh, saya akan membuat objek persegi ini menjadi dua bagian. Jadi menu atau modifier ini kita akan memilih mirror. Jadi dia akan membuat objek yang sama kiri kanan atau atas bawah atau depan belakang itu sesuai dengan sumbu yang kita tentukan. Di sini kita menentukan untuk warna biru itu Z, Y itu hijau, merah itu X. Nah, di sini settingannya seperti ini aja, defaultnya. Lalu kita akan masuk ke edit mode. Kalau nanti sumbu X berarti dia akan memirror searah atau sesuai dengan sumbu warna merah. Nah, untuk membuat ini menjadi mirror, kita bisa menggunakan perintah grab atau G seperti ini. Nah, nanti akan
menjadi dua objek yang sama kiri kanan. Jadi misal saya mau merubah objeknya seperti ini, nah dia akan membuat objek yang sama antara kiri dan kanan. Ini biasanya dipakai untuk pembuatan karakter orang atau wajah. Karakter orang atau manusia maksudnya. Wajah juga bisa sih, karena kita kan kalau wajah proporsinya sama kiri kanan. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah salah satu contoh penggunaan modifier menggunakan Blender. Oke, untuk materi ketiga hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.